Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Irwansyah dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul penyusunan pengembangan Materi ini merupakan panduan komprehensif dalam mengembangkan bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah sebagai instrumen sosial ekonomi dalam Islam. Dalam pengembangan materi ajar ini, pendekatan yang digunakan bukan hanya bersifat tekstual atau teoritis saja, melainkan mengaitkan berbagai perspektif, baik sosial, ekonomi, maupun spiritual, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Mengapa materi ini penting untuk peserta didik? Karena pemahaman tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Karena melalui materi ini, peserta didik belajar bahwa harta bukanlah milik mutlak seseorang. Dalam Islam, setiap harta mengandung hak orang lain di dalamnya. Prinsip ini menumbuhkan nilai empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ada 3 alasan utama mengapa materi ini sangat penting untuk peserta didik. Yang pertama, membangun empati. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diajarkan untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Mereka belajar bahwa membantu sesama merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang universal, sekaligus perwujudan dari iman yang sejati. Yang kedua, memperkuat solidaritas sosial. Peserta didik memahami bahwa kesejahteraan tidak bisa dicapai sendiri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan begitu, muncul kesadaran kolektif untuk saling membantu dan menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, membentuk tanggung jawab ekonomi. Melalui materi ini, peserta didik memahami peran mereka dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mereka belajar bahwa aktivitas ekonomi harus membawa kebermanfaatan sosial, bukan hanya keuntungan pribadi. Dengan demikian, materi ini tidak hanya membentuk pengetahuan kognitif, tetapi juga karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan faktual dalam Islam. Setiap instrumen sosial ekonomi dalam Islam memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda, sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Dalam hal ini, terdapat 3 bentuk utama, yaitu zakat, infak, dan sedekah, serta hadiah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Ia memiliki aturan syariat yang jelas, mulai dari jenis harta yang dizakati, waktu pengeluaran, hingga siapa yang berhak menerima. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar dalam kalangan orang kaya saja. Yang kedua, infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah bersifat sukarela. Keduanya tidak terikat pada jumlah atau waktu tertentu, tapi dilakukan berdasarkan keikhlasan dan kemampuan seseorang. Nilai utama dari infak dan sedekah terletak pada kemurnian niat serta kesadaran hati untuk membantu sesama. Yang ketiga, hadiah. Hadiah merupakan bentuk kasih sayang, penghormatan, dan apresiasi kepada orang lain. Dalam konteks sosial, hadiah mampu mempererat hubungan antar individu dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat melalui pemberian yang tulus dan tanpa pamrih. Ketiga bentuk pelaksanaan ini menggambarkan bagaimana Islam mengatur keseimbangan antara spiritualitas, sosial, dan ekonomi agar terciptanya masyarakat yang adil, peduli, dan sejahtera. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif para ahli dan pemikiran Islam mengenai pemahaman zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam. Para pemikiran Islam memiliki pandangan yang beragam, namun saling melengkapi dalam menjelaskan konsep zakat, infak, dan sedekah.
Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Ia melihat zakat sebagai tazkiyah, yaitu pensucian jiwa serta pembersihan harta. Beliau menekankan bahwa zakat harus dilihat juga sebagai solusi ekonomi dan sosial, misalnya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua, Yusuf Al-Qardawi memberikan sudut pandang ekonomi Islam modern dengan melihat zakat sebagai instrumen penting dalam mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar zakat benar-benar menjadi pembangun ekonomi umat. Yang ketiga, Umer Chapra. Umer Chapra berfokus pada penerapan zakat sebagian dari sistem distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam. Menurut beliau, zakat merupakan instrumen yang efektif dalam meratakan pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan sosial. Dari ketiga perspektif tersebut, kita bisa melihat bahwa zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai sistem sosial dan ekonomi yang memberikan solusi nyata bagi umat dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Baik, selanjutnya kesimpulan multi perspektif tentang zakat, infak, dan sedekah. Tema yang ini saya tekankan adalah bahwa ketiganya lebih dari sekedar ibadah atau kewajiban agama semata, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dari sisi pengurangan kemiskinan, zakat dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan membagi harta kepada yang membutuhkan. Zakat berperan penting dalam mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata. Kedua, zakat, infak, dan sedekah juga mengajarkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, setiap individu dilihat untuk memiliki empati, memahami kondisi orang lain, dan membangun kesadaran kolektif agar tidak terjebak dalam individualisme. Fungsi sosial yang kuat inilah yang menjaga agar masyarakat tetap harmonis dan saling menolong. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Zakat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Harta yang didistribusikan melalui zakat secara langsung membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan, sehingga terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah memang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Namun lebih dari itu, terdapat dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Ketiganya dapat menjadi solusi atau berbagai permasalahan sosial di masyarakat jika dijalankan secara optimal dan terintegritas dengan sistem pendidikan Islam. Oke, selanjutnya pendekatan multidisiplin dalam pembelajaran. Teman-teman sekalian, materi tentang zakat, infak, dan sedekah adalah materi yang sangat kaya dan tidak bisa kita pahami secara utuh hanya dari satu sudut pandang ilmu saja. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan sistem pendidikan Islam, kita perlu menerapkan yang namanya pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai bidang ilmu untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik. Kita lihat ini dari tiga perspektif utama yang tertera di slide. Yang pertama, ekonomi Islam. Dari sisi ekonomi Islam, kita menganalisis zakat produktif, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan efisiensi distribusi. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, sosiologi. Kemudian, ilmu sosiologi membantu kita untuk melihat dampak sosial. Kita meneliti dampak program zakat pada solidaritas masyarakat serta bagaimana
Redistribusi kekayaan ini mengubah struktur sosial. Yang ketiga, fikih atau hukum Islam. Dan ini sangat fundamental adalah fikih atau hukum Islam. Ilmu ini mengajarkan kita ketentuan syariat yang detail, mulai dari nisab, kriteria mustahik, tata cara penyaluran, hingga semua hukum yang mengatur pelaksanaan zakat secara teknis. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, kita bisa merencanakan sistem pendidikan Islam yang menghasilkan pemahaman yang utuh, aplikatif, dan sesuai syariat mengenai zakat. Komprehensif. Kita menyimpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah bukanlah konsep tunggal, melainkan sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai dimensi dalam satu harmoni. Sistem ini memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, nilai spiritual. Ini adalah dasar kita, yaitu ketaatan kepada Allah dan pembersihan diri melalui berbagai rezeki dengan ikhlas. Yang kedua, dimensi sosial atau yang biasa disebut dengan ZIS, zakat, infak, sedekah. Memperkuat ikatan masyarakat, membangun kepercayaan, dan menciptakan solidaritas kolektif yang kuat. Yang ketiga, aspek ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan keadilan distribusi kekayaan. Yang keempat, kesejahteraan umat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang seimbang, berkelanjutan, dan sejahtera untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, dalam perencanaan pendidikan Islam, yaitu yang bisa disebut ZIS tadi, harus diajarkan sebagai sistem Islam yang komprehensif dan multifungsi. Oke, baik. Penutup. Zakat sebagai jalan menuju keadilan. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi jalan menuju keadilan dan kasih sayang sosial. Melalui pembelajaran yang komprehensif tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pemahaman holistik tentang peran mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Integrasi perspektif ahli, pendekatan multidisiplin, dan penggunaan media digital menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Semoga pembelajaran materi ini dapat membentuk generasi yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan konteks sosial ekonomi yang nyata.